Bismillahirrahmanirrahim. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ay wala bi'sa hadha syai'u alladzi ba'u bihi anfusahum law kana lahum ilmun aw fahmun wa idrakun walau annahum amanu wattaqau ay walau anna ulaika alladzina yata'allamuna sihra amanu billahi wa khafu azabahu lamasubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Ay la asabahumullahu sawaban afdola mimma syagolu bihi anfusahum minas sihri alladzi la ya'udu alaihim illa bil waili wal khasari wad dimari. Ya Allah. Ya. Kita lanjutkan ke terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bi'sa, dan sungguh amat buruk. Dan sungguh amat buruk. Ma syarau, ma sesuatu. Ma sesuatu. Syarau bihi anfusahum, ma itu kan sesuatu. Syarau yang mereka telah menukar. Telah menukar. Ya, bihi dengannya anfusahum kepada diri mereka. Lau kanu ya'lamuna, seandainya mereka mengetahui. Ai artinya wala bi'sa, dan sungguh amat buruk. Hada syai'u, sesuatu ini, allazi ba'u, yang mereka telah menjual, bihi dengannya, ya, allazi ba'u, yang mereka telah menjual, bihi dengannya, anfusahum terhadap diri mereka.
Laukana seandainya ada lahum bagi mereka ilmu au fahmun atau pemahaman wa idrakun dan jangkauan walau annahum amanu dan seandainya mereka beriman wattaqau dan mereka bertakwa artinya walau anna ulaika dan seandainya bahwasanya mereka allazina yata'allamuna sihra yang mempelajari ilmu sihir amanu billahi beriman kepada Allah amanu billahi beriman kepada Allah wa khafu dan mereka takut azabahu azab Allah dan mereka takut azabahu azab Allah lamasubatun min indillah niscaya akan mendapatkan pahala lamasubatun niscaya akan mendapat pahala min indillah dari Allah khairun yang lebih baik lau kanu ya'lamun seandainya mereka mengetahui lau kanu ya'lamun seandainya mereka mengetahui artinya la asabahumullahu disatukan
la asabahumullahu, niscaya Allah memberi pahala kepada mereka. La asabahumullahu, niscaya Allah memberi pahala kepada mereka. Sawaban dengan pahala, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tazaiis, misalnya. Ya. Abdullah yang lebih utama. Abdullah yang lebih utama mimma daripada sesuatu, ya, mimma dari sesuatu, dari, asalnya min ma, min dari, ma sesuatu. Syagolu yang mereka telah sibuk. Syagolu, syugul itu masgul, itu artinya sibuk, ya. Syagolu yang mereka telah sibuk. Telah sibuk bihi dengannya, angfusahum kepada diri mereka. Minas sihri daripada ilmu sihir. Minas sihri daripada ilmu sihir. Allazi la ya'udu, yang tidak kembali. Allazi yang la ya'udu, tidak kembali. Alaihim, atas mereka. Illa, kecuali bilwaili, dengan kecelakaan, atas mereka. Illa, kecuali bilwaili, dengan kecelakaan, dengan celaka, wal khosari, dan rugi. Khosar ini lebih husrin, dan rugi. Rugi. Wal khosari, dan rugi. Wadimari, dan binasa. Wadimari, dan binasa. Ya. Alhamdulillah kita sudah selesai terjemah. Sekarang giliran uraian atau penjelasan gana dan binasa. Ya, sekarang kita giliran menguraikan. Waddimari, ya, waddimari, dan binasa. Ada sidahnya, ya. Baik, Bapak dan Ibu-ibu, sekarang kita uraiannya, penjelasannya, mudah-mudahan pulang dari pengajian ini Bapak Ibu dapat ilmu yang bermanfaat dan banyak.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Artinya, dan sungguh amat buruk apa yang mereka telah tukar bihi dengannya anfusahum terhadap diri mereka. Law kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Ditafsirkan adalah wala bi'sa hadza syai', dan sungguh amat buruk sesuatu ini. Allazi ba'u bihi anfusahum, yang mereka telah menjual dengannya anfusahum terhadap diri mereka. Lau kana lahum ilmun, seandainya mereka punya ilmu, au fahmun atau pemahaman, wa idrakun dan jangkauan. Maksudnya dengan mempelajari ilmu sihir berarti dia telah terjerumus kepada hal-hal yang negatif, yang tidak baik. Seandainya dia punya ilmu atau pemahaman atau jangkauan bahwa ini tidak benar, tidak baik, tentu dia akan menghindarkan diri dari belajar ilmu sihir. Kemudian kita lanjutkan, walau annahum amanu wa taqu, seandainya mereka beriman dan bertakwa, ay walau anna ulaika allazina yata'alamuna sihra amanu billah wa khafu azabah, seandainya mereka yang mempelajari ilmu sihir ini iman kepada Allah, takut akan azab Allah, lamasubatum min indi la khair law kanu ya'lamun, niscaya mereka akan mendapatkan pahala balasan dari Allah yang lebih baik seandainya mereka mengetahui. Ditafsirkan ayat artinya la asabahumullah sawaban, niscaya mereka akan mendapatkan pahala dari Allah dengan suatu pahala afdola, yang lebih utama. Mimma syaghalu bihi anfusahum minas sihri, daripada mereka bersibuk-sibuk mempelajari ilmu sihir. Alladzi la ya'udu alaihim illa bil wail wal khasar wad diman. Dengan sebab dengan mempelajari ilmu sihir itu tidak akan kembali kepada dirinya kecuali wail, yakni akan celaka, wal khasar dan rugi, wadimar dan binasa. Kalau dia terus-menerus melakukan yang tidak baik, ya tentunya oleh Allah akan dibinasakan, bukannya dibina tapi dibinasa. Khasar itu rugi, dimar itu binasa, hancur ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan nanti sababun nuzul berkenaan dengan sebab turunnya ayat. Ya, bagaimana ayat tadi sebab turunnya, kita insyaallah hari Senin yang akan datang, mudah-mudahan tidak ada kendala apa-apa sehingga bisa kita lanjutkan. Untuk supaya lebih mendalamnya, yang pada bapak atau ya ibu yang ingin istilahnya bertanya, menambah wawasan, itu bisa dikemukakan, ya. Ya. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada doanya ya. Baik, ini kita ditampung dulu ya mengenai kaitan dengan sholat isyraq atau syuruk gitu. Ya. Baik. Ya. Baik. Ada satu lagi.
Ibu Ustazah Hasanah dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong didengarkan pertanyaannya. Bagaimana Ibu, diulangi pertanyaannya? Ya. Ya. Diwajar belajar waktu kecil ya. Setelah tua kemudian berjamaah dengan yang lain. Sama. Ya. Bisa diberikan contoh kecilnya apa misalnya? Duduk salat. Bagaimana tuh? Waktu sujud, waktu ya. Terus baik, ya, baik, kita akan bahasnya. Udah 2 ya. Ibu Siti Aminah, silakan Bu Siti Aminah. Ya. Sampai nunggu sholat itu kan 1 jam setengah berapa ya? Nah dari situ kan sambil nunggu tetap nunggu sholat dulu. Nah kita misalnya ada hajat selama mandi itu masih bisa melaksanakan tidak gitu. Baik. Udah ya, jadi ada 3 penanya yang sangat bagus. Pertanyaan-pertanyaan sangat penting untuk kita bahas dalam kesempatan pengajian. Satu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis itu. Yang ujungnya, maksudnya yang kafaratul majlis itu. Yang ustaz yang lain di akhir ngajinya apa bunyinya? Doa kafaratul majlis enggak mau. Majlis. Ya, dia enggak mau. Yang subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Jadinya saya rutin di sini kan. Iya. Ada seorang ulama juga ulama enggak ini dan kenapa. Saya apakah dia gimana? Ya. Iya, jadi ada yang merasa
keberatan atau misalnya dia nggak melarang tapi nggak mau melakukan. Iya, seolah nggak setuju. Baik. Gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Tapi sebelum dijelaskan pertanyaan-pertanyaan tadi sebagai mungkin ya informasi bahwa buku-buku yang saya sudah tulis ya, dan barangkali antara Bapak Ibu ada yang belum memiliki, termasuk tadi yang Isyraq ya, itu sebenarnya sudah ditulis. Nah, diantaranya yang masih ada stoknya ini yang pertama yang Ahsanul Bayan ya. Alhamdulillah itu oleh Bu Masupa udah disebarkan ya. Nah, ini yang kedua, ini yang merawat jenazah juga masih ada. Ya, ini belum ya. Ya, kemudian nah ini yang benar dalam amal salat fajar ya. Ya, Ibu Masupa sekarang pesan katanya. Pesan 10 itu. Kemudian umat bertanya menjawab masih ada. Kemudian sejarah Madinah ya sudah masih ada. Tambah lagi masalah akikah ya sudah. Masalah talqin udah. Kemudian ada yang Dewa Hairon mengupas kata pelik bacaan Al-Quran ya. Ada yang 75 masalah agama ya. Udah dulu. Itu yang masih ada, yang belum punya bisa hubungi nanti. Kemudian mengenai masalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus tadi, kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai masalah niat ya, sholat syuruk, kemudian doa ya, sholat syuruk. Jadi Ibu Ustazah Tini yang saya hormati, ini secara lengkap itu saya sudah susun buku khusus. Judulnya kupas tuntas masalah sholat Isyraq ya. Itu mungkin nanti Senin depan ya kita bawa bukunya karena masih ada. Dan bagi yang kecil ya, sholat sunat Isyraq dan di situ lengkap sekali, tidak kurang 18 permasalahan. Jadi dibahas khusus ya Isyraq aja, dari mulai cara niatnya, bacaannya, doanya, kemudian apakah sama dengan sholat duha atau beda. Kemudian kalau misalnya ibu-ibu di rumah boleh enggak sholat Isyraqnya, hadisnya bagaimana, ada enggak dalilnya, itu lengkap sekali sampai 18 permasalahan. Jadi nanti oleh saya dibawa aja bukunya biar ibu puas ya. Kalau pakai lisan kayak ini suka lupa lagi. Ya, baik. Ya, jadi mungkin disambungkan dengan pertanyaan dulu yang keempat dari Ibu ya, Ibu Aminah mengenai doa. Apa ini? Yang ke Ibu Aminah itu masalah syuruk, kaitan dengan apakah harus berjamaah atau bisa sendiri ya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati adalah memang afdolnya, artinya utamanya kita
habis sholat berjamaah dulu, ya. Kenapa? Karena dalam hadisnya riwayat Imam Tirmizi itu dari Anas bin Malik bahwa bunyi hadisnya yang saya hafal, Rasulullah bersabda, man shalla subha fi jama'atin, ya, summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asyamsu kana ka ajri hajjatin wa umratin tamatin rawahu Tirmizi. Artinya man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh dalam berjamaah, ya, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian setelah selesai salat berjamaah dengan imam, ya, di masjid tersebut, dia duduk berzikir kepada Allah hatta tatlu asyamsu, sehingga matahari terbit. Ya, artinya setelah matahari terbit, namun tidak boleh pas matahari terbitnya, kira-kira ya 16 menit setelah itu baru kita sholat, namanya sholat isyraq, ya. Dan yang populer di kitab-kitab yang saya teliti, kaji, itu istilahnya sholat al-isyraq, bukan sholat syuruk, ya. Ya, jadi namanya sholat isyraq. Nah, kemudian pahalanya kata Nabi, ka ajri hajjatin wa umratin tamatin, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna, sampai 3 kali diulang-ulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ulama dari hadis ini, kena ada man shalla fi jama'atin, dalam berjamaah, berarti ya yang pahalanya yang utama itu, afdal itu yang berjamaah. Namun kalau kita misalnya ketinggalan nggak berjamaah, juga tetap insya Allah dapat pahala ini, tapi enggak sesempurna pahala yang sholatnya berjamaah. Karena teks hadisnya itu fi jama'atin. Kemudian mengenai masalah belajar di waktu kecil, ya, belajar di waktu kecil, ya, bagaimana kira? Ya, jadi ceritanya Ibu Hajah Hasanah ini, beliau dari mulai kecil sudah belajar ilmu-ilmu dari guru tertentu, ya. Dulu mungkin sebelum ketemu dengan saya, karena Ibu Ustazah Hasan setelah ketemu dengan saya kayaknya nggak mau pisah lagi, inginnya terus belajar terus. Alhamdulillah. Nah, ceritanya setelah beliau bergaul dengan mungkin banyak orang, berjamaah tempat tertentu, banyak amaliyahnya itu yang kok tidak sesuai dengan yang dipelajari dulu sewaktu kecil, ya, sewaktu kecil kok beda, gitu. Sehingga timbul pertanyaan, apakah saya ini harus merubah amaliyah saya yang waktu kecil sampai sekarang ini dengan perbuatan yang amaliyah mereka ini, teman-teman lah katakanlah, atau saya harus istiqomah tetap dengan apa yang saya terima dari guru saya dari kecil aja, jadi masing-masing gitu, ya. Itu pertanyaannya. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu mungkin dikemukakan di sini memang pada saat-saat sekarang ini kita dihadapkan dengan adanya istilahnya perbedaan-perbedaan dalam amaliyah, dalam tata cara ibadah. Contoh yang ya konkret lah gitu, yang saya hadapi, bahkan ya kita sholat berjamaah di Masjid Baitul Hikmah misalnya di Harjamukti, ya, yang di daerah Cimanggis, karena saya udah sekitar 1 tahun ini diminta mengkaji tafsir tematik di Masjid Baitul Hikmah yang ada di Harjamukti itu. Nah, ternyata ketika kita sholat berjamaah dengan mereka, kadang-kadang saya diminta jadi imam, kadang-kadang saya jadi makmum, ya, ada imam tetap. Nah, misalnya yang kayak saya lihat itu, mereka sudah istilahnya tidak madhab Syafi'i lagi, rupanya cenderung ke madhab Hambali, di mana bacaan basmalahnya itu tidak nyaring. Kan kalau kita di Mekah kan, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang kedengaran kelasnya itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Kalau bismillahnya itu hanya istilah bahasa menesnya itu ya bahasa itu hanya harewos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kedengaran kerasnya itu mulai dari alhamdulillah. Kalau kita kan mazhab Syafi'i dari mulai basmalah sudah keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Nah, ternyata di Depok nih ya, saya beberapa masjid ketika Ramadan juga ketika kaum tarawih kadang-kadang kita kan ada tarling, tarawih keliling, sehingga kadang-kadang imamnya yang imam tetap di situ, kita tamu hanya ceramah atau sambutan lah. Itu kadang-kadang basmalahnya itu tidak dinyaringkan, sehingga tanda tanya, karena dalam mazhab Syafi'i itu basmalah ini termasuk satu ayat dari Fatihah. Kalau enggak dibaca menjadi batal Fatihah. Karena Fatihah ini rukun, berarti otomatis sholatnya enggak sah. Kalau basmalah itu tidak dibaca. Tapi kalau dibacanya dengan sir masih dimaklumi. Karena kan namanya membaca, walaupun sir, walaupun pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tetap masih membaca. Tapi kalau enggak baca sama sekali langsung alhamdulillahirabbil alamin, itu dalam mazhab Syafi'i berarti ada yang tertinggal. Karena Fatihah itu 7 ayat, salah satunya basmalah ini. Iya, jangankan satu ayat satu huruf aja ditinggal, berarti enggak sah. Nah, artinya kaitan dengan masalah keadaan atau fenomena yang ada di negara kita termasuk di Depok ini, memang saya melihat sudah tidak murni mazhab Syafi'i lagi di Depok ini, karena campur aduk orang dari mana-mana, sehingga banyak yang menganut mazhab Hambali. Nah, di antara mazhab Hambali itu termasuk dalam duduk, ya. Jadi kalau kita kan, kalau yang 2 rakaat yang mau salam, termasuk subuh kan 2 rakaat, itu ketika duduknya itu duduk tawaruk, yang bukan duduk ketika tasyahud awal. Nah, bagi mereka kalau baru 2 rakaat itu harus duduknya duduk ketika tasyahud awal aja. Beda kan? Ada tasyahud akhir, ada tasyahud awal. Jadi kalau tasyahud awal istilah ilmu fikihnya duduk iftirash, kalau tasyahud akhir istilah dalam ilmu fikihnya duduk tawaruk, ya. Nah, mereka itu di sholat 2 rakaat itu mesti ya seperti ketika tasyahud awal aja. Kalau kita kan mazhab Syafi'i, kalau memang walaupun 2 rakaat, tapi kalau memang tidak ada lagi lanjutannya, ya duduknya duduk tawaruk, yang duduk yang akhir itu, bukan duduk ketika tasyahud awal. Nah, ketika seperti itu menurut saya ini masalah ya khilafiyah yang mungkin kedua-duanya punya dalil ya masing-masing, termasuk sholat sir itu kan mazhab Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali. Lucunya atau uniknya, Imam Hambali sendiri adalah murid dari Imam Syafi'i, ya. Jadi antara guru dengan murid punya pandangan yang berbeda. Ya, jadi beda, ya. Imam Syafi'i menjaharkan basmalah, ya Ahmad bin Hambal mensirkan basmalah. Imam Syafi'i mensunatkan kunut setiap subuh, Imam Ahmad bin Hambal tidak mensunatkan kecuali kunut nazilah. Kecuali kalau ada bencana baru ya mazhab Hambali itu mensunatkan kunut. Tapi kalau enggak ada ya enggak kunut. Nah ini seperti ini kita harus lapang dada, sehingga Majelis Ulama Indonesia dari pusat sampai ke daerah, ke Depok, ada punya semboyan yang sangat indah, yakni dalam rangka Muttahidul Ummah, mempersatukan umat. Semboyannya itu adalah mari kita bersatu dalam akidah, mari kita berjamaah dalam ibadah, mari kita bertoleransi dalam masalah khilafiyah. Itu jadi, nah dalam kaitan dengan ini, Ibu kalau memang sudah yakin dengan amaliyah dari guru kita dan kita memang madhabnya Syafi'i, ya tetap enggak usah berubah, ya itu aja. Saya juga
walaupun ada yang nggak baca basmalahnya nggak nyaring di masjid yang saya datangi, kalau saya jadi imam nyaring aja. Kenapa? Karena memang kita dari kecil, dan kalau ditanya hadisnya juga kita bisa mengungkapnya, ya. Jadi artinya masing-masing, kalau si A ini misalnya mau sirkan terus, ya silahkan, karena itu mazhab Hambali begitu. Karena kami mazhabnya Syafi'i, ya menjaharkan, ya jaharkan. Artinya tidak harus merubah kepada yang sudah kita amalkan dari guru kita yang sudah kita yakini kebenarannya. Kemudian yang kedua, mengenai masalah pertanyaannya itu ya, jadi tadi udah dijawab, ke kamar dulu. Ya, zikir misalnya kita mau pipis nih, boleh enggak? Nah, dalam keadaan seperti itu, karena itu sesuatu yang penting, ya, hajat kita, silahkan nanti kembali lagi ke tempat ibadah untuk sholat isyraqnya. Ya masih boleh, ya, tidak jadi halangan untuk kita ke kamar kecil atau kamar mandi dulu. Ya, enggak apa-apa, yang penting zikir terus, ya. Jangan lepas dari zikirnya. Ya. Doa sekarang terakhir, ya, masalah Ibu Ustazah Masfufah. Jadi ceritanya beliau ini mungkin ketemu dengan suatu ustadz lah yang saya sendiri enggak tahu ustadznya dan tidak perlu disebutkan, ya. Pokoknya ada ustadz tertentu. Ketika Ibu Ustazah Masfufah membaca, mari kita doa qiyamul majlis di akhir pengajian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini rupanya ada ustaz tertentu tadi yang mengatakan ada semacam enggan atau keberatan. Ya, walaupun enggak melarang keras, tapi mereka atau beliau tidak mau melakukannya lah. Ya, sehingga timbul pertanyaan, ini bagaimana ini, ya? Kok seorang ustadz tapi nggak mau gitu, ya, nggak mau melakukan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini masalah doa qiyamul majlis itu, ini saya teliti langsung, hadisnya ada di dalam kitab namanya Sunan Abu Dawud, ya. Kitab namanya Sunan Abu Dawud. Kitab Sunan Abu Dawud ini salah satu kitab hadis yang sangat populer di dunia Islam, bukan hanya di Indonesia atau di Arab Saudi, tapi di seluruh dunia. Karena Sunan Abu Dawud ini kitab yang dipakai oleh seluruh umat Islam sedunia. Karena ada 6 kitab yang paling populer dan jadi patokan oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang 6 kitab itu kan, yang pertama urutannya Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abu Dawud, yang keempat ya Sunan Tirmizi, yang kelima Sunan Nasa'i, yang keenam Sunan Ibnu Majah. Dan alhamdulillah keenam-enamnya saya miliki semua kitabnya. Bahkan untuk Sunan Abu Dawud ini, untuk lebih memperjelas makna-makna yang terkandung di dalamnya, saya beli 2 syarahnya. Artinya syarah itu artinya komentarnya, penjelasannya. Sunan Abu Dawud sendiri yang saya punya 2 jilid 4 juz, karena 1 jilidnya terdiri dari 2 juz. Ya, jadi 2 jilid berarti 4 juz, karena 2 juz 2 juz. Nah, yang Sunan Abu Dawud 2 jilid tadi, ada yang saya miliki ada 2 syarahnya. 2 syarahnya itu artinya 2 komentar, penjelasan-penjelasannya. Sampai masing-masing yang 2 jilid ini, yang 2 nama kitabnya ini sampai 10 jilid 10 jilid. Untuk menyarahi, untuk memperjelas yang 2 jilid dari Sunan Abu Dawud yang matannya atau yang asli. Yang pertama yang saya miliki, nama kitabnya adalah Aunul Ma'bud, ya. Aunul Ma'bud syarah Sunan Abu Dawud 10 jilid. Nama kitabnya Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud itu kalau diterjemahkan pertolongan Allah yang disembah. Aun itu artinya jadi asta'in itu ya ini awanan itu artinya pertolongan. Al-Ma'bud yang diibadahi, maksudnya pertolongan Allah.
Sementara yang satu lagi nama kitabnya tebal sekali sampai 10 jilid juga, nama kitabnya Badlul Majhud. Badlul Majhud, syarah Sunan Abu Dawud. Badlul Majhud. Kalau Badlu ya. Badlu bukan Badlul Zaman, Badlul Majhud. Dan ulama-ulama dulu itu ketika memberikan nama kitab, antara matan itu kitab aslinya, kemudian syarah sebagai komentarnya, itu supaya estetikanya sangat dijaga sehingga kedengarannya indah. Antara matan dengan syarah itu ujungnya disamakan bunyinya. Contoh misalnya seperti kitab katakanlah Sahih Bukhari ya, yang saya miliki 4 jilid, itu syarahnya kan sampai 18 jilid, namanya Fathul Bari. Karena nama awalnya muatannya Sahihul Bukhari, jadi nama syarahnya itu oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani diberi nama Fathul Bari. Jadi ujungnya sama-sama ada ri-nya. Bahkan syarahnya saya punya 2, yang satu lagi namanya Irsadus Sari, karya Imam Syihabuddin Al-Qastolani dari Mesir. Jadi sampai 10 jilid. Itu Irsadus Sari, Sahihul Bukhari. Jadi enak kedengarannya, disamakan antara ujungnya bunyi yang matanya Sahihul Bukhari, kemudian Fathul Bari, atau yang kedua Irsadus Sari. Jadi sama-sama ri-nya. Nah, kemudian misalnya kitab hadis Sunan Tirmizi yang 5 jilid matannya, tapi syarahnya saya punya 10 jilid. Judulnya yang saya miliki judulnya adalah Tuhfatul Ahwazi. Jadi matannya Sunan Tirmizi, syarahnya Tuhfatul Ahwazi. Jadi sama-sama ada ujungnya itu zi, disamakan. Ya, Sunan Ibnu Majah. Kemudian diberikan komentar oleh Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti dari Mesir, dengan nama kitabnya Misbahuz Zujajah. Ya, jadi Sunan Ibnu Majah diberikan jadi Misbahuz Zujajah. Misbah itu lampu, zujajah itu kaca. Jadi lampu dari kaca artinya mungkin penerang lah kepada umat. Jadi intinya ujungnya antara matan dengan syarah itu disamakan bunyinya sehingga betul-betul indah ya kedengarannya. Demikian juga kitab fikih. Kita punya fikih, misalnya kitab fikih yang namanya Al-Minhaj karya Imam Nawawi, lengkapnya Minhajut Thalibin, tapi lebih populer dengan Al-Minhaj. Itu syarahnya itu komentarnya saya punya 4 ya. Punya 4 kitab. Yang pertama Imam Gomrawi, nama kita ulama namanya Imam Gomrawi. Itu nama memberikan kitabnya, memberi judul 1 jilid tebal namanya As-Sirajul Wahhaj. Kitab Al-Minhaj kemudian diberi syarah As-Sirajul Wahhaj. Kan sama-sama j-nya ya. Kemudian Khatib Asy-Syarbini sampai 4 jilid. Padahal minhajnya 1 jilid kecil kayak Fathul Mu'in, tapi syarahnya sampai 4 jilid. Itu nama syarahnya Mughnil Muhtaj, Syarah Al-Minhaj. Kan jadi kedengarannya indah sekali. Kemudian tampil lagi Syamsuddin Ar-Romli mengarang kitab Syarah Minhaj itu sampai 8 jilid tebal. Nama kitabnya yang saya miliki Nihayatul Muhtaj. Ya, tadi Mughnil Muhtaj, Khatib Asy-Syarbini. Kalau Syamsuddin Ar-Romli dengan Nihayatul Muhtaj. Rupanya masih kurang tebal, kurang lengkap. Akhirnya tampil ada seorang ulama namanya Ibnu Hajar Al-Haytami dari Mekah mengarang kitab Syarah Minhaj, diberi nama sangat indah, namanya Tuhfatul Muhtaj. Ya, 10 jilid. Untuk 1 jilid setebal ini tapi diberikan syarahan sampai hampir 1 meter ya, penjelasan-penjelasan. Nama kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Jadi ujungnya itu menjadi serasi. Nah, kembali kepada pertanyaan pokok mengenai masalah doa. Itu saya teliti doa tadi, hadisnya hadis kuat, bukan hadis dhaif atau hadis maudhu ya. Itu ada di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Hadis ini berkenaan dengan kafaratul majlis ini adalah doa yang memang sangat cocok ketika kita
bubaran di sebuah majelis. Namanya saja doa kafaratul majelis. Kafarat itu artinya penghapus dosa-dosa ketika kita berada di majelis. Di dalam hadis itu dikatakan, barang siapa yang sudah kumpul di suatu majelis, barangkali ada ucapan-ucapan yang keliru, ucapan-ucapan yang tidak pas, enggak sesuai dengan ajaran agama Islam, maka hendaklah baca doa kafaratul majlis ini. Karena dengan doa kafaratul majlis ini, kekurangan, kekeliruan kita dalam ucapan-ucapan di majlis tersebut itu akan dihapus oleh Allah. Makanya kalau ada ustadz atau kiai yang seolah-olah keberatan, ini sangat aneh sekali. Berarti kiai ini tidak mendalami ilmu hadis. Ya, jadi saya kira perlu ngaji lagi Pak Ustadznya, karena memang ucapan tadi. Iya benar. Iya perlu ngaji lagi. Berarti kitabnya, istilahnya mainan kitabnya masih kurang, ya, masih kurang, sehingga seolah-olah dia menyalahkan atau tidak setuju dengan amaliyah yang memang ada dasarnya, ada hadisnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya. 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 Jadi dan kita kan jelaskan mengenai perbedaan antara syuruk atau isyraq dengan duha. Ya, ternyata dalam kajian yang tidak kurang 10 kitab lah untuk menjadi buku satu, buku tipis itu ternyata antara duha dengan syuruk ini lebih panjang waktu duha daripada syuruk. Syuruk sendiri artinya adalah terbit matahari dengan bercahaya, ya. Itu jadi waktunya itu di situ dibatasi, ya. Saya mengambil rujukan dari kitab Nihayatul Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi waktunya dari mulai terbit matahari kira-kira 1 tombak, ya, dilebihkan itu sampai kira-kira jam 10 habis waktu syuruk. Nah, sementara waktu duha ila zawal sampai datang waktu zuhur, itu masih ada waktu duha. Tuh, makanya ketika misalnya sudah tiba waktunya, yang didahulukan syuruk dulu, ya, karena lebih cepat habisnya waktunya itu. Maka habis setelah syuruk, ya, baru kita duha. Ya, dalam 10 menitan lah. Yang penting sudah 1 tombak matahari terbit. Ya kan sampai jam 10. Sampai iya, cuman duha lebih luas waktunya sampai zuhur. Tapi kalau sampai pokoknya antara jam 6 kurang lebih sampai jam 10 itu masih syuruk, masih bisa. Tapi kalau lebih dari 10 ke atas itu sudah habis. Waktunya diganti, ya sholat duha aja. Isyraq. Sholat sunatul isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Kan sudah di buku ada penjelasan. Memang belum punya bukunya. Ya, ya, cuman nggak dapat pahala syuruk jadinya. Jadi antara duha dengan syuruk itu jadi ada 2 sholat gitu. Kayak seperti tahajud dengan witir. Kayak tahajud dengan witir. Ya, mau milih yang mana? Kalau ke saya kedua-duanya, tahajud juga, witir juga. Mau duha juga artinya isyraq juga. Begitu. Apa? Ya sama, kalau cuman beda ya istilah aja.
kalau yang beda itu syuruk, isyraq dengan duha. Jadi kalau isyraq dengan syuruk itu juga. Ya, utamanya begitu, kita habis sholat subuh berjamaah, zikir sampai terbit matahari. Kalau ya, jadi kalau misalnya sudah terbit matahari kira-kira lebih seperempat jam lah, kita sholat suruh. Atau misalnya habis sholat suruh lanjutkan dengan duha, nggak apa-apa karena waktunya kan udah sama-sama. Iya. Ya. Nah kalau misalnya sampai kalau jam 9, jam 8, biasanya terus-terusan dalam berzikir. Iya, jadi dan berzikir itu bersifat umum. Bisa zikir itu sholat ya, sholat sunat mutlak misalnya kemudian kita mendengarkan pengajian, mendengarkan ceramah, atau misalnya kita baca subhanallah subhanallah, baca Quran, itu dalam kategori berzikir. Ya, makanya cepat ketika ini jadi nggak usah ditunda-tunda. Ya, itu saya ya, di dalam buku saya sudah dijelaskan dengan jelas sekali berikut dalil-dalilnya ya. Makanya yang belum punya bisa dibeli nanti ya, ada bukunya. Karena sudah siang, kita akhiri dengan doa Allahumma arhamni bil Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.